Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Mateehu. Saya dari kelas A Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bencana karhutlah, di mana sebagai materi penunjang untuk UAS. Baik, langsung saja materinya. Yang pertama yaitu ada definisi, kemudian yang kedua ada penyebab, kemudian yang ketiga ada proses terjadinya, kemudian yang keempat akibat terjadinya bencana karhutlah, kemudian yang kelima mitigasi bencana. Nah, definisinya yang pertama yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan pada harta, benda, dan kehidupan manusia. Meskipun kebakaran hutan yang terjadi secara alami mungkin memiliki efek menguntungkan pada vegetasi asli, hewan, dan ekosistem yang telah berevolusi dengan api. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada penyebab terjadinya bencana karhutlah. Di sini ada 3 penyebab utama dalam penyulutan kebakaran hutan, di mana yang pertama cuaca panas atau terik matahari, kemudian yang kedua petir, kemudian yang ketiga erupsi vulkanik, di mana dari ketiga penyebab ini dapat menyebabkan kebakaran hutan atau karhutlah. Nah, sedangkan penyebab langsung paling umum dari manusia terhadap api adalah pembakaran yang disengaja, rokok dibuang, busur kabel listrik, dan percikan dari peralatannya. Nah, kemudian kebakaran hutan juga dapat dimulai di masyarakat yang mengalami perladangan berpindah, yaitu ketika tanah dibuka dan ditanami dengan cepat hingga tanah kehilangan kesuburannya. Nah, ketika tanah itu dibuka dan ditanami dengan cepat hingga tanah dan dilakukannya pembersihan dengan cara menebang serta membakar lahan. Nah, daerah hutan yang ditembangi oleh penebangan pendorong dominasi rumput yang mudah terbakar. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan menunjukkan pada tahun 2019, saya mengambil studi kasus dari 2019, yaitu luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia mencapai 1.649.258 hektar. Luas hutan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun yang sama mencapai 317.749 hektar, di mana akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas hidup utamanya, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial masyarakat secara nasional, namun juga telah mempengaruhi negara tetangga. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya serius untuk menanggulanginya. Nah, kemudian yaitu proses terjadinya bencana karhutlah, di mana kebakaran hutan itu diawali dari tersulutnya api dengan intensitas kecil hingga menjadi besar dan dapat disebut sebagai kebakaran. Tentu saja hal ini melalui beberapa proses atau durasi waktu. Namun selain faktor waktu, ada pula beberapa faktor pendukung yang dapat mensukseskan proses pembakaran hutan. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu sumber api, yang kedua bahan bakar, kemudian yang ketiga oksigen atau angin. Nah, kebakaran hutan diawali dari tersulutnya api dengan intensitas kecil sehingga menjadi besar dan dapat disebut sebagai kebakaran. Jadi, kebakaran hutan ini dimulai dari api kecil yang kemudian bertemu dengan bahan membakar setelah oksigen sehingga menyebabkannya semakin besar dan semakin besar hingga meliputi wilayah yang sangat luas.
Nah, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai proses terjadinya kebakaran hutan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu akibat terjadinya bencana karhutlah. Nah, yang pertama itu menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer. Kebakaran hutan pada tahun 1997 menimbulkan emisi atau penyebaran sebanyak 2,6 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer. Nah, sumber ini sumber majalah Nature pada tahun 2002. Sebagai perbandingan total emisi karbon dioksida di seluruh dunia pada tahun tersebut adalah 6 miliar ton. Nah, itulah akibat terjadinya bencana karhutlah. Kemudian yang kedua itu ada terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran, terjebak asap atau rusaknya habitat. Kebakaran juga dapat menyebabkan banyak spesies endemik atau khas di suatu daerah turut punah sebelum sempat. Kemudian yang ketiga itu kekeringan yang ditimbulkan dapat menyebabkan terhambatnya jalur pengangkutan lewat sungai dan menyebabkan kelaparan di daerah-daerah terpencil. Nah, yang keempat yaitu musnahnya bahan baku industri perkayuan, mebel atau furniture. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengakibatkan perusahaan perkayuan terpaksa ditutup karena kurangnya bahan baku dan puluhan ribu pekerja menjadi pengangguran atau kehilangan pekerjaannya. Nah, kemudian yang kelima yaitu meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA dan kanker paru-paru. Hal ini bisa menyebabkan kematian bagi penderita berusia lanjut dan anak-anak. Polusi asap ini juga menambah para penyakit pada. Nah, baik teman-teman, akibat terjadinya bencana karhutlah ini sangat banyak, diantaranya banyak hewan spesies endemik yang terbunuh, banyak masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan pada anak-anak. Nah, kemudian banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena mereka memiliki pekerjaan di mebel atau furniture. Nah, selanjutnya yaitu mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana yang pertama yaitu dengan dilakukannya metode demplot atau demonstrasi. Plot adalah suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan gambut percontohan agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan. Nah, di sini pemerintah menggunakan metode demplot agar petani juga bisa melihat bagaimana cara mengatasi karhutlah atau kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang kebakaran hutan. Yang ketiga, membuka lahan tanpa membakar hutan. Yang keempat, melakukan patroli hutan secara berkala. Nah, itulah salah satu mitigasi bencana karhutlah. Yang kelima, menanami hutan dengan tanaman yang tahan panas. Dan yang keenam, menanami hutan secara tumpang sari. Nah, itulah teman-teman mitigasi bencana karhutlah. Nah, di sini marilah sama-sama kita menjaga agar hutan kita tetap hijau, tetap segar. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian presentasi dari saya tentang bencana karhutlah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cuplikan dari proses terjadinya karhutlah dan dampaknya.